Halo teman-teman, nama saya Teresia Siska Rignasari. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember gelombang 1 tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan kampanye praktik baik yang telah saya lakukan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural di Indonesia. Penerapan Zone of Proximal Development atau yang disebut juga dengan ZPD melalui model pembelajaran Problem-Based Learning tipe Snowball Throwing berbasis scaffolding pada materi perbandingan berbalik nilai. Rancangan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan di kelas 7A pada materi perbandingan berbalik nilai di Sekolah SMTN Negeri 4 Jember. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem-Based Learning tipe Snowball Throwing. Kegiatan pembelajaran berupa diskusi, scaffolding, presentasi, dan refleksi kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan adalah LKPD dan buku paket siswa. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas dengan menerapkan model pembelajaran Problem-Based Learning tipe Snowball Throwing pada materi perbandingan berbalik nilai. Scaffolding adalah suatu metode pembelajaran yang didesain untuk memberikan dukungan bertahap kepada peserta didik supaya mereka dapat menyelesaikan permasalahan atau menemukan konsep yang sebelumnya belum dipahami. Intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang disebut juga dengan ZPD bertujuan untuk mendukung peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran melalui bimbingan yang tepat. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD mencakup yang pertama, pengidentifikasian kegiatan ZPD sebagai langkah awal analisis terhadap kemampuan peserta didik. Yang kedua, penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan kesulitan peserta didik. Yang ketiga, pemberian dukungan bertahap sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang keempat, pemantauan proses belajar yang berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi scaffolding jika diperlukan. Yang kelima adalah mengembangkan kemandirian peserta didik sehingga mereka dapat mengatasi tugas atau konsep tanpa bantuan eksternal. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development adalah 1. Peningkatan pencapaian akademik. Peserta didik mengalami peningkatan kemampuan dalam memahami dan mengatasi permasalahan yang masih belum dapat dipahami sebelumnya. Yang kedua, kemandirian belajar. Dapat meningkatkan tingkat kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran baik secara individual maupun secara kolaboratif. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Adanya peningkatan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik karena mereka dapat melihat perkembangan dan keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui dukungan yang diberikan. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang disebut juga dengan ZPD. Yang pertama, pengembangan profesionalisme guru. Guru dilibatkan dalam pelatihan dan pengembangan profesionalisme terkait penerapan scaffolding supaya dapat efektif mengidentifikasi ZPD dan memberikan dukungan yang sesuai kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berbasis kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi antara guru, peserta didik, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang diharapkan dapat mendukung penerapan scaffolding.
Yang ketiga, penyebaran praktik baik. Dengan menyebarkan hasil-hasil positif dan praktik baik terkait penerapan scaffolding dalam CPD kepada sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, maka diharapkan penerapan scaffolding dapat dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Dengan melakukan evaluasi bertahap terhadap efektivitas penerapan scaffolding dan terus meningkatkan strategi berdasarkan temuan evaluasi tersebut, maka diharapkan tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai oleh peserta didik. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.